dikatakan bahwa Muhammad itu disuruh mengikuti agama Ibrahim ya. Ini Al-An'am, ini di Mekah diturunkan ya. Jadi masih di Mekah sudah disuruh ikutilah agama Ibrahim. Diingatkan lagi ya, dia seorang yang hanif atau yang lurus ya, tidak mempersekutukan Tuhan. Demikian juga di Mekah ya, Mekah 70 itu urutan ke-70. Demikian juga di Madinah, diingatkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus ya. Jadi diulangi lagi ya beberapa kali agar mengikuti agama Ibrahim. Dikatakan dalam surat An-Naml 115, telah sempurna kalimat Tuhan atau Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Jadi ini bisa diartikan Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau dalam kurung ini artinya catatan ya atau tafsir tambahan. Jadi tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tidak bisa apa yang disampaikan oleh Allah itu dirubah-rubah manusia ya. Kemudian kita lihat juga selanjutnya ya, di surat Al-Baqarah dikatakan kami beriman kepada Allah, apa yang diturunkan kepada kami dari apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi Tuhan, nabi-nabi dari Tuhannya. Jadi sebenarnya ini dari Adam sebenarnya, dari mulai penciptaan. Jadi kalau kita membaca Alkitab, jadi hari Sabat itu dikuduskan ya, hari beristirahat pada saat hari penciptaan. Bagaimana Ibrahim, Musa, dan Yesus dan hari Sabat? Memang di dalam Islam tidak disebutkan Ibrahim itu memuliakan Sabat ya. Demikian juga di dalam Alkitab. Tapi kita dapat menganalisa dari kejadian ya. Jadi dari awal penciptaan dikatakan pada hari ke-7 itu Allah memberkati dan menguduskan ya. Kemudian dalam Keluaran 16 ayat 26. Jadi ini sebelum muncul hukum 10. Jadi orang Israel pun sebenarnya sudah memelihara Sabat. Jadi kalau Israel itu kan Yakub, berarti Yakub juga memberi Sabat. Jadi kalau Yakub memelihara Sabat, berarti Ishak memelihara Sabat, berarti Ibrahim juga memuliakan Sabat ya. Jadi ini makanan mana tidak turun pada hari Sabat ya. Jadi itu bukti bahwa Ibrahim memelihara hari Sabat atau memuliakan hari Sabat. Bagaimana dengan Isa? Isa juga setiap hari Sabat dia pergi mengajar di sinagog ya. Ini seperti gereja. Jadi karena Kristen belum ada, jadi dia berkumpul dengan orang-orang Yahudi. Dan dia masuk ke rumah ibadat, berdiri, membaca dari Alkitab. Jadi membaca Alkitab dan mengajar ya. Jadi Alkitab zaman dulu itu bukan Alkitab zaman sekarang ya. Jadi kita bayangkan mungkin di sinagog itu ada satu catatan-catatannya atau di dinding atau lembar-lembar ya, lembar-lembar yang turun-menurun. Lalu Yesus atau Isa membaca dan mengajar. Jadi saat dia membaca dan membaca, orang lain pun sangat tertarik ya, dan dia mengajar. Jadi hari Sabtu dia lebih banyak pelayanan di rumah ibadah. Walaupun kadang dia menyembuhkan di hari Sabat ya, di hari Sabtu. Kemudian bagaimana dengan Muhammad?
dalam buku Amazing Story ya, diceritakan pada 20 September 622 Masehi, jadi tahun 622 ya, ini tahun pertama, tahun Islam ya, tahun Hijriah. Jadi dia tiba di desa Kuba, kemudian mendirikan Masjid Kuba, masjid pertama umat Islam. Dan di sana dia melakukan mengimani sholat selama 20 hari. Dan selalu datang ke Masjid Kuba setiap Sabtu, Senin, dan Kamis. Jadi di situ dikatakan Sabtu, Senin, dan Kamis. Dan jangan dibayangkan kalau masjid zaman dahulu itu seperti masjid zaman sekarang ya. Mungkin bangunan sederhana, tapi mereka berkumpul ya. Selanjutnya dikatakan dalam hadis Bukhari ya, dikatakan telah menceritakan kepada kami Musa bin Al-Masih, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim. Jadi turun-temurun ya, makanya hadis itu disampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi Masjid Kuba pada setiap hari Sabtu. Berarti setiap hari Sabtu dia selalu hadir di Masjid Kuba. Baik dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki. Dan Ibnu Umar juga melakukan seperti ini. Ini anaknya dari Umar bin Khattab ya. Jadi mereka selalu hadir setiap Sabtu di Masjid Kuba. Jadi kalau kita melihat relasinya, Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim, kemudian Muhammad beribadah juga pada hari Sabat, hari Sabtu ya. Al-Jumu'ah, ini surat nomor 62 dalam Al-Quran ya. Turun di Madinah, terdiri dari 11 ayat. Dinamakan Al-Jumu'ah bukan berarti hari Jumat. Akan tetapi bermakna hari berkumpul. Diambil dari perkataan Al-Jumu'ah. Jadi bukan menandakan hari ya, tapi suasana berkumpul atau event ya. Ini terdapat dalam ayat ke-9 surat Al-Jumu'ah. Dikatakan juga Al-Jumu'ah tidak menjelaskan secara langsung dalam bahwa satu hari ibadah bagi kaum laki-laki diadakan di setiap pekan. Meskipun demikian, banyak penafsiran aliran Islam yang menerapkan ibadah semacam ini. Jadi tetap ada umat Islam menganggap itu adalah menjadi hari ibadah ya. Baik, kita lihat lagi lebih lanjut. Jadi bagaimana hari Jumat sebelum Islam ya? Jadi istilah Jumat ini diberikan oleh Ka'ab Ibnu Lu'ay ya. Lahir di tahun 305 Masehi. Nama Ka'ab merupakan nama lelaki digunakan oleh orang Arab keturunan Yahudi ya. Lelaki digunakan oleh orang Arab keturunan Yahudi ya. Jadi sebenarnya Ka'ab ini masih kakek tidak langsung dari Nabi Muhammad ya. Jadi makanya dikatakan bahwa Muhammad itu berdarah Yahudi juga. Dan ini perlu penelitian khusus ya. Tapi ada yang mengatakan demikian. Penamaan hari Jumat digunakan oleh Ka'ab untuk kegiatan di hari Arubah. Jadi pada hari Arubah itu atau hari ke-6, masyarakat setempat melakukan festival
Jadi hari ketangkasan. Jadi di mana pada hari tersebut mereka adu ilmu sihir, adu puisi, perdagangan, olahraga, dan inovasi lainnya yang dapat dipamerkan ya. Jadi hari Aruba itu disebut juga hari pameran. Dan pemenangnya nanti dipajang di Ka'bah. Makanya bukan salah satu penghasilan Mekah itu bukan dari pertanian, karena tanahnya tandus, tapi dari ini festival-festival seperti ini ya, dari kegiatan ibadah bermacam agama dan festival. Jadi itulah penghasilan utama dari Mekah ya. Jadi hari Aruba ini sangat diminati sebagai hari hiburan ya. Namun besoknya itu hari Sabat. Nah, orang Yahudi melakukan persiapan hari Sabat. Jadi kenapa Ka'ab Ibn Lu'ay tidak merayakan hari Aruba? Karena mereka mempersiapkan hari Sabat ya. Jadi Ka'ab Ibn Lu'ay ini adalah beragama Hanif katanya. Jadi Ibrahim, agama Ibrahim. Jadi kalau saya analisa, dia keturunan Yahudi, mendekati Sabat, berarti itu adalah hari persiapan akan Sabat. Dari situlah mereka berkumpul sehingga disebutlah hari berkumpul atau hari berjemaat ya. Jadi kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Jumu'ah itu, kata Jumat itu ada di ayat ke-9 ya. Hai orang beriman, apabila diserukan menunaikan salat Jumat, maka segeralah kamu kepada pengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ya. Nah kalau kita lihat ayat 11 ya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhotbah. Sedang berkhotbah ya. Katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan niaga, dan Allah sebaik pemberi rezeki. Jadi saat hari Aruba, ketika Muhammad beserta sahabat-sahabat lainnya itu sedang membahas kitab dan Alkitab, jadi mereka ini berkumpul bersama para Ibrahim Hanif ya. Jadi mereka membahas mengenai firman Tuhan, jadi biasanya ada yang menyampaikan kajian-kajian. Nah, saat Muhammad menyampaikan kajian, terdengar bunyi kelenengan. Jadi kalau ada kelenengan itu pedagang ya. Jadi musik-musik, keramaian. Jadi karena mereka perlu sesuatu, maka ditinggalkanlah kelompok yang sedang berjemaat ini, kelompok yang sedang berkumpul ya. Jadi hanya sisa 40 orang. Makanya sholat Jumat itu wajib dihadirkan oleh 40 jemaah. Jadi itu latar belakangnya ya. Kenapa surat Al-Jumu'ah turun ya. Jadi agar tidak meninggalkan perkumpulan. Jadi hadis hari Jumat itu menguatkan Jumat sebagai hari yang mulia ya. Dan itu disampaikan oleh Abu Hurairah. Dan juga ada dari beberapa sahabat Nabi lainnya ya. Tapi Abu Hurairah ini dipertanyakan karena dia termasuk si raja hadis. Hadis yang paling banyak, yang melebihi hadis dari sahabat Nabi ya.
Jadi ada berapa ribu, ya. Sedangkan sahabat Nabi hanya 150. Jadi di sini dikatakan ya bahwa hari Sabtu itu untuk orang Yahudi, untuk Nasrani adalah hari Ahad atau hari Minggu, sedangkan umat Islam diberi petunjuk hari Jumat. Tapi nanti pada hari kiamat, justru yang hari Jumat ini duluan yang selamat ya. Kemudian hadis sahih juga, ini Abu Hurairah juga ya. Jadi dikatakan bahwa sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat karena hari itu dijadikan Adam. Demikian juga hadis yang lain ya. Jadi oleh Abu Hurairah. Jadi kalau kita lihat bahwa hari Jumat itu dimuliakan melalui hadis, bukan Al-Quran. Jadi kalau hadis itu adalah perkataan ya. Jadi kebenarannya pun masih tanda tanya. Jadi itu adalah ucapan manusia. Jadi itulah sebabnya Dr. Walean mengatakan bahwa Islam harusnya beribadah pada hari Sabat, bukan hari Jumat. Jadi logik yang dia sampaikan itu berdasarkan data ya, dan bisa dipahami. Baik, saya tinggal beberapa slide, saya akan sampaikan bahwa Quran itu datang sebagai kabar gembira, peringatan, dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi sudah jelas ya, bahwa Quran itu harusnya sejalan dengan Alkitab, karena dia memberi peringatan dan kabar gembira, bukan menyempurnakan. Jadi menyempurnakan itu sebenarnya plesetan ya. Kita bisa buktikan berdasarkan ayat-ayat dan data-data yang tertulis dalam Al-Quran dan riwayat agama Islam. Jadi demikian, sekian dan terima kasih. Kita